Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja dari studi kasus K3 tentang alat perlindungan diri. Perkenalkan, nama saya Raffi Marcelo Putra, NPM 2010 501123. Saya Rizky Ardiansyah Nugroho, NPM 201050501124. Saya Sebastian Ero, NPM 2010501073. Ya, alat perlindungan diri. Ya, pertama-tama kami mengambil industri di PT Pertamina. Kecelakaan kerja disebabkan karena rendahnya kesadaran dan pemahaman mengenai penerapan kesehatan keselamatan kerja atau biasa disebut K3. PT Pertamina sendiri alias Persero adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia yang mempunyai potensi bahaya dalam setiap prosesnya. Potensi bahaya tersebut diidentifikasikan, dilakukan penilaian, dan bisa upaya pengendalian risiko. Selanjutnya itu potensi bahaya. Potensi bahaya yang dapat ditimbulkan yaitu pertama, ledakan, kedua, kebisingan, ketiga, terpeleset atau terjatuh, keempat, bahan kimia, kelima, ketidaksesuaian peralatan, keenam, ketidaksesuaian prosedur, dan yang terakhir, kebakaran. Kemudian APD yang digunakan. Satu, alat pelindung kepala berupa helm proyek. Kedua, alat pelindung mata atau kacamata goggles. Ketiga, alat pelindung wajah atau face shield. 4, alat pelindung tangan atau sarung tangan. 5, alat pelindung kaki atau sepatu boots. Alat pelindung telinga berupa sumber telinga ataupun penutup telinga. Dan yang terakhir, alat pelindung pernafasan berupa respirator atau masker. Mengapa APD tersebut digunakan? APD tersebut digunakan tujuannya yaitu untuk mencegah dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja. Beberapa pekerjaan yang berisiko tinggi mewajibkan petugas atau pekerja mengenakan alat perlindungan diri. Ya, adapun fungsi dari APD yang pertama yaitu alat pelindung diri kepala atau helmet. Berfungsi untuk melindungi kepala dari pukulan, benturan, atau cedera kepala yang disebabkan kejatuhan benda keras. Alat pelindung kepala juga melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia, maupun suhu ekstrim. Kemudian alat pelindung mata atau kacamata goggles berfungsi untuk melindungi mata dari bahaya paparan bahan kimia seperti amonium nitrat, gas, dan partikel yang melayang di udara maupun air, percikan benda kecil, panas, atau uap. Ya, alat pelindung wajah atau face shield berfungsi sebagai pelindung wajah dari percikan benda asing dan paparan bahan kimia saat bekerja. Ya, yang keempat adalah alat pelindung tangan berupa sarung tangan yang berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau di situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Yang kelima, alat pelindung kaki berupa sepatu boots berfungsi untuk mencegah kecelakaan yang fatal menimpa kaki karena benda tajam atau berat.
benda panas, cairan kimia, dan sebagainya. Yang keenam, alat pelindung telinga berupa sumbat telinga atau penutup telinga. Berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan atau tekanan yang disebabkan oleh bising terus-menerus atau dentuman alat beras. Yang ketujuh, alat pelindung pernafasan berupa respirator dan masker. Berfungsi melindungi organ pernafasan dengan menyalurkan udara bersih atau menyaring zat atau benda berbahaya seperti mikroorganisme berupa virus, bakteri, dan jamur, debu, kabut, uap, asap, dan gas kimia tertentu. Dengan mengenakan alat pelindung saluran pernafasan, zat asing tidak terhirup dan masuk ke dalam tubuh. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.